Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita menganalisanya, menganalisa pasar. Menganalisa ini adalah membaca probabilitas atau menentukan kemungkinan terbesar ya. Sekali lagi kita hanya membaca kemungkinan terbesar dari arah marketnya. Namanya kemungkinan terbesar itu ada sisi lain nanti bisa melesetnya ya. Contoh sering kita lakukan kalau ada hujan, mau hujan selalu ada mendung yang gelap di sana, mulai bergulung-gulung. Sudah terlihat kalau mau hujan ada mendung. Apakah pernah tidak ada mendung tiba-tiba hujan? Jawabannya pernah. Tapi tertentu, kondisi tertentu dan jarang sekali. Sedangkan kita baca kemungkinan hujan, ada mendung yang bergulung-gulung di sana, sudah mulai meneteskan titik-titik air, itu pun tidak menjamin hujan, belum tentu hujan juga, ada kalanya hilang. Sama hanya ketika kita membaca, menganalisa, marketnya arahnya naik, ada kalanya naik, ada kalanya berbalik. Maka menganalisa ini tidak menjadi hal yang mutlak yang harus kita penuhi di sana. Dan jangan terlalu berharap besar ini akan yang kita analisakan akan sesuai. Karena yang paling penting kita sudah membaca gejala, sudah membaca petunjuknya, kemungkinan terbesarnya kemana. Setelah itu kita ikuti dengan batasan resiko atau risk management. Kita batasi resikonya. Contoh saya batasi kerugian saya 2% dari modal. Saya batasi kerugian saya maksimum adalah 10% dari modal, boleh saja. Dan ini kita bisa mengambil angka berapapun sesuai dengan keikhlasan kita, sesuai dengan tingkat kecemasan kita yang bisa kita ambil. Ada kalanya hanya siap dengan 2%, ada kalanya siap dengan 5% modal. Artinya apa? Artinya ketika kita menggunakan dana kita yang sudah kita siap relakan untuk hilang ya, kalau dalam kondisi terpaksa nanti itu sudah. Misalkan modal 5.000. Modal 5.000 saya nanti risikokan 5% sudah. Saya risikokan 5% dari modal. Artinya 5% dari modal itu adalah $250. Kalau kita entry minus ternyata berbalik, maka batasan resiko maksimum kita adalah 250. Ini wajar ya. Ambil 2 sampai 10% itu masih bisa, masih aman saja. Ya, kalau bisa di antara ini 2 sampai 5%. Kalau kita menggunakan persentase. Ada kalanya ada banyak cara nanti ya. Banyak cara bisa kita gunakan. Yang kedua, kita bisa menggunakan poin atau pip ya. Ya, kalau saya biasanya batasi ya, maksimum itu antara 500 hingga 700. Di angka ini kalau sudah bergerak di sana, maka kita close sudah. Berarti sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Lotnya 0,5 bergerak, ini minusnya sudah 250, maka ini sudah batasan resiko saya, harus saya close di sana. Ya, boleh dengan seperti ini. Nah, lotnya bagaimana? Lotnya tergantung kita mau resikonya seperti apa. Lotnya. Ya, kalau kita mau resiko kecil, ya ini lot bergantung dengan resiko. Resiko kecil itu kita ambil minimal 20.000 poin. Resiko sedang 10.000. High risk 5.000. Artinya ketahanan kita adalah 20.000, 10.000, 5.000. Ini untuk day trading ya, tidak cocok untuk swing. Ya, semuanya bebas memilih. Tapi keamanan mungkin bagi teman-teman yang baru kita ambil yang sehingga 5.000 modal kita bagi dengan 20.000, nanti akan ketemu lotnya. 5.000 kita bagi dengan 20.000, 0,25.
Kalau sudah kita ketemu lotnya 0,25, ketika kita entry buy, marketnya turun. Batasi rugi kita 2%, 5%, 3%, 4%, bahkan 10%, bebas. Yang terpenting tidak lebih dari 20% modal. Yang paling gampang, paling realistis ini. Artinya bagaimana ini? Ketika kita entry salah, minus kita 2% dari modal, modalnya 5.000, 2%-nya modal itu hanya $100. Ya, 2% dari modal adalah $100. Sehingga ketika dia turun minus 100, kita close. 100 ini kalau kita bagi dengan 25, 100 kalau kita bagi dengan 0,25, maka floating kita, minus floating kita bergerak adalah 400 poin. Dan ini realistis sekali. Perhitungan ini kalau kita sudah matang, maka akan sangat memudahkan kita untuk melangkah dan menentukan langkah selanjutnya, menentukan strategi berikutnya. Contoh misalnya, modal 5.000 tadi, saya menggunakan lot 0,25. Ya, saya resikokan 5% sudah. Ini harus sudah betul-betul menjadi gambaran kita. Ya tidak harus angkanya pasti, bisa naik turun 2, 3, 4, 5%. Ya, bisa melihat kondisi marketnya. Yang terpenting ada batasan di sana. Yang terpenting ada batasan yang harus sudah kita siapkan. Saya entry buy 0,25. Marketnya ternyata berubah turun. Kita bisa antisipasi dengan SL dan TP atau kita batasi 5%, atau kita bisa gunakan recovery. Ya, satu recovery itu bisa dengan cara cut loss, yang kedua bisa dengan cara switching, yang ketiga bisa dengan cara averaging. Switching ini buy-nya kita hapus, ketika turun buy kita close, kita ganti sell. Ini namanya switching. Averaging ini menambah, ketika kita buy, marketnya turun kita bisa buy lagi atau kita sell di sana. Namanya menambah. Bergerak misalkan 300, saya tambahkan buy lagi, ya boleh saja, ini namanya averaging. 0,50 misalkan atau 0,25. Sehingga ketika nanti koreksi separuh saja, kalau 0,5 ini profit sudah. Tidak perlu menunggu menyentuh di atas, tidak perlu. Atau kita bisa gunakan, misalkan ini tidak pakai ini ya, kita 300 kata menggunakan sell stop 0,5. Apakah boleh? Boleh. Amankah kita ketahanan kita? Aman sekali ketika kita menggunakan 20.000. Nah tentu harus banyak berlatih nanti. Bagaimana ketika tersentuh naik, turun tersentuh naik lagi. Ketika tersentuh yang di bawah, yang di atas jangan coba-coba di close dulu. Karena ini bagian dari ketahanan juga, bagian dari rem. Ketika tersentuh selnya naik lagi, nanti baru kita lihat. Ya, baru kita lihat dari pergerakan yang ada. Ketika dia turun kuat, ketika naiknya kuat, kita bisa naik, turun lagi, turun koreksi, ambil buy lagi. Ambil buy kembali dengan kita bisa naikkan 0,5. Ya. Tentu ketika ini naik, maka ini ada yang harus dikurangi, apakah sellnya ataukah buy-nya. Itu nanti adalah bagian dari teknik kita. Kalau kita bermain dengan recovery. Kalau kita tidak mau bermain dengan recovery, mau cari yang aman ya boleh saja. Buy 0,25, taruh TP 400, SL-nya 400, sama, kita kasih 400 atau 350 boleh. SL ini. Ya, boleh saja seperti ini. Nanti ketika dia ternyata turun, ya kita siap dengan resiko. Tidak ada perjuangan di sana karena hanya menunggu terjemputnya batasan kita.
Kalau kita dengan recovery ada perjuangan, ya ada perjuangan yang harus kita jalankan, ada permainan logika yang harus kita terapkan di sana. Ini adalah untuk bagaimana kita menentukan resikonya. Kemudian target sekarang ya, target tadi. Target satu hari berapa kita dapatkan ya? Target yang realistis sebenarnya kita tergantung kemampuan. Tergantung kemampuan ya. Biasanya yang realistis itu 0,5 hingga 1% per hari. Sehingga per bulan itu sekitar 10 sampai 20% per bulan. Ini kita bisa konsisten aja sudah lebih dari bagus sudah. Coba diuji apakah kita mampu atau tidak ya. Dengan catatan analisa kita bukan menjadi dasar satu-satunya. Kalau analisa kita betul atau tepat, maka anggap saja bonus, jangan usah dihitung. Ketika analisa salah, maka berapa banyaknya kita lakukan dilakukan recovery. Dari analisa yang salah itu bisa berapa kali kita transaksi untuk recovery dan bisa meminimalkan rugi. Sehingga ketika ini bukan meminimalkan lagi, sudah profit dari kondisi merah awalnya dan selalu berulang-ulang, maka itu menjadi bagian dari kekuatan kita. Kekuatan dari keyakinan kita, kekuatan dari mental kita dan teknik kita. Selagi kita masih belum banyak analisa dan salah kemudian melakukan recovery, maka selama itu pula kita akan sulit untuk mendapatkan konsisten di dalam profit kita. Karena yang di benak kita yang kita cari adalah analisa yang valid, analisa yang akurat, analisa yang tepat. Maka carilah buku di sana sini, carilah guru di sana sini, cari indikator sana sini, bahkan beli. Kalau perlu beli, kurang terima lagi, cari indikator, cari signal, kurang terima lagi, cari robotnya, sudah mentok sudah. Kalau kita sudah cari seperti itu, maka yang ada akan kekecewaan ya. Saya selalu sampaikan dengan bahasa yang sadis ya. Kalau kita hanya fokus pada analisa yang valid, akurat, maka siap-siap jadi giliran kita menjadi tumbal di trading ini selanjutnya nanti. Ya sayang sekali ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka jangan cari yang valid-valid dulu. Lebih baik kita tetap kita pelajari, tetapi belajarlah untuk selalu banyak recovery. Ya, recovery di sini. Dengan banyaknya recovery, maka tentu akan memperkuat kita, keyakinan kita. Kalau profit jangan berbangga, ya. Kalau kita share, kita tunjukkan ke teman, kalau bisa jangan profitnya. Caranya bagaimana kita menyelesaikan ketika salah, itulah nanti yang bisa mendidik, membantu teman-teman yang lain. Kalau cuma profit, ya itu semua orang bisa. Kalau cuma profit, sekali lagi, semua orang bisa. Tapi bertahan dengan kondisi profit secara terus-menerus, ini yang sulit. Makanya saya harus sampaikan, jangan selalu terpesona dengan profit. Jangan selalu terpesona dengan profit, apalagi profit yang tidak masuk akal. Karena bisa jadi faktor kebetulan. Ya, profit yang besar itu bisa jadi faktor kebetulan. Coba diulang lagi. Ya, saya pengen tahu kalau bisa dengan profit yang extraordinary itu. Saya sendiri pun tidak bisa menyampaikan saya sehari bisa 10%, 20%, tidak bisa begini. Bahkan sehari pun ada kalanya 5%, ada kalanya 2%. Bahkan ketika saya lagi beruntung, ini bisa lebih dari 100%. Ketika beruntung, dan itu tidak bisa setiap hari. Yang ada adalah yang normal, ya mungkin normal-normal saja sudah. Karena kita pengen
keberlangsungan trading ini terus menerus, bukan sekali dua kali profit yang besar. Ya, kira-kira seperti ini yang bisa kita berikan ya. Coba besok kita akan langsung masuk di teknikal ya. Kita akan masuk di teknikal biar tenaga juga semakin full power ya. Hari ini, malam hari ini kita sebagai pembuka lagi sekaligus mereview analisa yang pagi tadi ya. Besok pagi kita coba untuk analisa lagi, coba diikuti. Salah bagaimana, kalau nanti pas bagaimana ya. Wajib kita untuk melakukan analisa ulang biar kita nanti tahu, biar kita nanti memahami dengan sendiri. Ketika kita sendiri di rumah, kita bisa entry dan exit dengan baik ya. Tidak harus menunggu, tidak harus ya minta bantuan orang ya. Kira-kira seperti itu.